Sedangkan para ulama sebagian mengatakan bahwa hadis yang disebutkan itu telah ditad'if. Tad'if ini berarti telah didaifkan. Kenapa? Karena ternyata ketika di cross check dalam sanad perawi hadis tersebut, itu ada salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis tersebut yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman. Al-Ala bin Abdurrahman ini salah seorang perawi hadis yang diduga beliau itu terdapat banyak waham di dalam dirinya. Waham itu adalah kecenderungan seseorang itu salah dalam menyebutkan hadis. Satu di antara hadis yang salah disebutkan oleh Al-Ala bin Abdurrahman adalah hadis tersebut. Ketika sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kita melaksanakan ibadah puasa sampai bulan Ramadan. Bahwa tadi telah sama-sama kita membacakan arwahan, yang mana memang ini merupakan salah suatu adat tradisi bagi kita semua. Atau biasa kita menyebutkan bulan Sya'ban itu sebagai bulan ruah. Ruahan. Asal kata daripada ruahan itu sendiri adalah arwah. Dalam bahasa Arab, arwah itu adalah jamak daripada kata ruh. Yang mana ketika seseorang mengadakan acara ruahan tersebut, berarti dia sedang menghadirkan ruh-ruh daripada keluarga yang sudah telah mendahului kita semua. Orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah tiada, kita mengadakan acara ruahan tujuannya untuk kita mendoakan mereka semua. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila setiap anak Adam wafat atau meninggal dunia, maka setiap amal perbuatannya itu akan terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, dan awwaladin salih yad'ulah. Kata Rasulullah, setiap amal perbuatan manusia akan putus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah awwaladin salih yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau seorang manusia itu sudah wafat, setiap pahala dan dosa itu akan terputus. Tapi ternyata para ulama menafsirkan dari sebuah hadis yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah tadi, ternyata ada beberapa pahala yang masih bisa berlangsung sampai kepada yaumul qiyamah. Apa yang dimaksud pahala tersebut? Yaitu adalah pahala jariyah. Pahala jariyah, kalau tadi kita seorang hamba yang sudah wafat, namun sebelumnya di waktu dia hidup di dunia, dia pernah melakukan sedekah jariyah, maka pahala tersebut itu akan terus bersambung sampai kepada yaumul qiyamah. Ada seseorang di masa hidupnya dia membangun masjid, atau dia menyedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin atau anak-anak yatim. Itu semua mendapatkan jariyah untuk orang tersebut yang melakukannya. Orang membangun masjid, masjid tersebut akan terus dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam sampai yaumul qiyamah. Maka siapapun orang yang melaksanakan ibadah di dalam masjid tersebut, baik dia melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, ataupun berzikir di dalamnya, ataupun hanya sekedar masuk dengan niat iktikaf. Ada orang masuk ke dalam masjid, dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak zikir, tapi hanya sekedar iktikaf. Seperti orang nanti di dalam bulan Ramadan, banyak yang melakukan iktikaf khususnya di malam 21 sampai malam ke-30 Ramadan. Ada orang yang memang menginap di dalam masjid ya seharian sampai habis ba'da sahur, kemudian habis melaksanakan sholat subuh dia baru kembali ke rumahnya. Iktikaf itu ketika kita niatkan masuk ke dalam masjid, maka akan berbuah hasil pahala. Maka sungguh sangat amat merugi orang masuk ke dalam masjid, dia tidak mengutarakan niat iktikaf di dalam hatinya, maka sungguh sangat amat merugi. Kita niat iktikaf di dalam masjid, maka pahala kita itu akan terus berjalan argonya sampai kita keluar dari masjid. Kemudian
Kalau seandainya ada sebagian dari kita yang biasa nih, kalau misalnya ada pembangunan masjid atau musola, renovasi atau musola, biar kata kita nggak ngebangun itu masjid secara keseluruhan, kita hanya sekedar mengeluarkan uang 500 rupiah. Di tengah jalan ada tanggokan uang pembangunan masjid, kita cemplungin tuh uang 500 rupiah, itu menjadi sedekah jariah. Maka itu menjadi investasi akhirat terbesar bagi kita semua. Semakin besar kita menginvestasikan untuk akhirat kita, maka semakin besar pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian selain itu ada sedekah jariah, diantaranya seperti seseorang memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Anak yatim kita sekolahkan, kemudian dia besar menjadi seorang sarjana, menjadi seorang yang bermanfaat, menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Kemudian dia terus menyebarkan ilmu kepada banyak orang, maka setiap pahala yang didapati daripada anak tersebut itu akan terus mengalir juga kepada orang yang memberikan sedekahnya tersebut kepada anak-anak yatim itu. Maka ini satu poin penting bagi kita semua untuk kita manfaatkan selama kita hidup di dunia. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang memiliki ilmu, kemudian setelah dia berilmu tersebut, kemudian dia sebarkan ilmu yang dia miliki, ya, walau harfan, walaupun hanya satu huruf. Maka kalau kata saya, orang yang paling mulia sebenarnya seorang guru itu adalah guru kampung yang mengajarkan alif bata. Guru-guru TPA itu orang-orang yang paling berjasa. Seseorang dia tidak akan mungkin bisa membaca Al-Quran kecuali guru-guru TPA tersebut yang mengajarkan sebelumnya. Sampai dia besar, dia baca terus itu Al-Quran. Artinya seseorang yang membaca Al-Quran kalau mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah saja itu dia mendapatkan satu kebaikan kemudian dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan, itu bagi mereka yang membaca. Akan tetapi Rasulullah pertegas dalam hadis lainnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka sudah mendapatkan kepastian bahwa orang yang mengajarkan Al-Quran tersebut itu akan mendapati pahala daripada orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mendapati modal ilmu tersebut dari orang tersebut. Dan yang ketiga, awaladin salihi yada'ulah, yaitu adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Di dalam bulan Sya'ban kita diajarkan oleh para ulama kita as-salafun as-salihun untuk apa? Untuk kita mengadakan ruahan khususnya setelah kita melewati malam nisfu Sya'ban. Kita hadir ke makam-makam orang tua kita, kita ziarahi. Ziarah bukan hanya sekedar datang bawa kembang sama air mawar, bukan. Sekarang banyak orang ziarah datang ke makam, bukannya dia mendoakan, tapi hanya sebatas itu nyiramin kuburan babanya. Babanya teriak di dalam, ya tong, siramin lagi, semalam baru hujan, becek dan di kuburan gua. Yang dibutuhkan oleh mereka apa? Yantaziru da'wata abi wa ummi wa auladi. Mereka menunggu doa daripada anak-anaknya, orang tuanya dan sanak familinya. Kita sebagai anak yang masih hidup, kita punya orang tua sudah tiada, maka kita doakan di dalam bulan Sya'ban ini. Sebenarnya anjuran untuk kita mendoakan orang tua kita bukan hanya terkhususkan di dalam bulan Sya'ban, akan tetapi karena ini merupakan momentum bagi kita semua untuk dapat menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka para ulama ajarkan kepada kita semua supaya kita tanamkan banyak sekali amal kebaikan di dalam bulan Sya'ban ini. Satu diantaranya adalah dengan kita melaksanakan ruahan. Kayak tadi disebutkan orang-orang tua kita pada saat kita membaca tahlil dan doa di akhirnya itu, sebutkan orang-orang tua kita pasti girang. Orang tua kita senang. Kenapa? Karena dapat paket kiriman doa dari kita yang masih hidup. Kemudian yang selanjutnya, karena ini sudah mau mendekati datangnya bulan suci Ramadan, maka ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita perhatikan untuk mengisi, memanfaatkan sisa waktu kita di dalam bulan Sya'ban.
Kalau seandainya ada beberapa di antara kita yang masih mempunyai hutang puasa di bulan Ramadan tahun yang lalu, maka segeralah bagi kita untuk mengqada puasa tersebut. Kalau seandainya ada seseorang mengatakan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan. Ashabus Sunan ini adalah para imam yang menuliskan kitab sunan, di antaranya adalah Al-Imam Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud. Mereka meriwayatkan salah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan." Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, jika sudah memasuki setengah daripada bulan Sya'ban, maka jangan ada di antara kalian yang melaksanakan ibadah puasa sampai datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita perhatikan secara zahir, memang hadis tersebut itu mengatakan bahwa kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan lagi deh kita melaksanakan ibadah puasa. Kapan kita melaksanakan ibadah puasa kembali? Ketika nanti sudah masuk bulan Ramadan. Tapi seharusnya bagi kita, ketika menemukan salah sebuah hadis, jangan senantiasa kita selalu menerima mentah daripada hadis tersebut yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Boleh jadi beberapa hadis yang disampaikan oleh para ulama kita itu terdapat syadz di dalamnya. Syadz ini berarti ada kerancuan dalam hadis tersebut. Maka bagaimana kita menanggapi hadis yang telah disebutkan tadi dengan salah sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Sya'ban. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha, bahwa beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin illa Ramadan." Sayyidah Aisyah ini salah seorang istri baginda Rasulullah yang menjadi saksi hidupnya Rasulullah. Paling banyak meriwayatkan hadis karena Sayyidatuna Aisyah, beliau tinggal satu rumah bersama Rasulullah. Bahkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah meriwayatkan salah sebuah hadis, beliau katakan, "Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah itu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan full kecuali di dalam bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kemudian kata beliau, "Aku juga tidak pernah melihat Rasulullah itu melaksanakan ibadah puasa yang jumlahnya banyak kecuali hanya di dalam bulan Sya'ban." Nah, kalau seandainya kita menafsirkan hadis tersebut, berarti itu memberikan kesimpulan Rasulullah banyak melaksanakan ibadah puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan mayoritasnya Rasulullah melaksanakan ibadah puasa itu di dalam bulan Sya'ban. Kalau sudah disebut mayoritas, berarti lebih unggul daripada satu sisi yang lainnya. Kalau 1 bulan terhitung 30 hari, berarti kan kalau mayoritas itu seharusnya melebihi daripada 15 hari. Itu mayoritas. Kalau sampai 15 hari berarti bukan mayoritas, disebutnya seimbang. Rasulullah dikatakan mayoritas melaksanakan ibadah puasa banyaknya itu di dalam bulan Sya'ban. Berarti kalau kita perhatikan hadis yang pertama disebutkan, ini hadis seringkali kita dengar. Kadang banyak orang yang bertanya-tanya, "Ustaz, memang kalau sudah malam nisfu Sya'ban itu kita nggak boleh lagi melaksanakan ibadah puasa?" Ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, itu berdasarkan hadis yang pertama. Sedangkan para ulama sebagian mengatakan bahwa hadis yang disebutkan itu telah ditat'if. Tat'if ini berarti telah didaifkan. Kenapa? Karena ternyata ketika di cross check dalam sanad perawi hadis tersebut, itu ada salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis tersebut yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman. Al-Ala bin Abdurrahman ini salah seorang perawi hadis yang diduga beliau itu terdapat banyak waham di dalam dirinya.
Waham itu adalah kecenderungan seseorang itu salah dalam menyebutkan hadis. Satu di antara hadis yang salah disebutkan oleh Al-Ala bin Abdurrahman adalah hadis tersebut. Ketika sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kita melaksanakan ibadah puasa sampai bulan Ramadan. Karena hadis tersebut sudah dianggap dhaif, artinya banyak para ulama tidak lagi mengamalkan hadis tersebut. Kenapa? Karena masih ada hadis yang lebih kuat daripada hadis itu. Hadis yang lebih kuat tadi pertama disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau menyaksikan Rasulullah berpuasa banyak di dalam bulan Sya'ban. Yang kedua, di dalam kitab Bulughul Maram, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan terkait Kitabus Syiyam. Kitabus Syiyam ini bab puasa. Jadi ada salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Rasulullah dalam hadis ini katakan, "Hei para umatku, jangan kalian mendahulukan Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan." Tapi Rasulullah memberikan mustatsna. Mustatsna ini adalah pengecualian. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Kata Rasulullah, andai kata ada seseorang yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa sebelumnya, maka silakanlah dia melaksanakan ibadah puasa sekalipun sudah memasuki setengah daripada malam nisfu Sya'ban. Kalau seandainya kemarin kita sudah terbiasa dari bulan Sya'ban, awal bulan Sya'ban kita melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka dari tanggal 1 tersebut kita melaksanakan sampai tanggal 15, kemudian kita sambung kembali di tanggal 16 sampai 30 Sya'ban, itu diperbolehkan. Ada juga yang seseorang melaksanakan ibadah puasa sunnah Daud. Sunnah Daud itu modelannya puasa yang hari ini puasa, besok kagak, besok puasa, besok kagak. Itu adalah puasa Daud. Atau ada seseorang sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa hari Senin dan Kamis. Andai dia kerjakan itu puasa di setelah malam pertengahan Sya'ban, maka itu tetap diperbolehkan. Karena Rasulullah menganjurkan supaya kita terus tetap melaksanakan puasa tersebut sampai masuki bulan suci Ramadan. Kemudian ada juga puasa yang sifatnya bukan lagi sunnah akan tetapi fardu. Puasa fardu itu ada 2 jenisnya. Yang pertama puasa fardu, puasa wajib itu adalah ketika puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa wajib. Andai ada seseorang dia bernazar, ya Allah, andai kata bulan ini aku mendapati gaji tambahan, maka aku akan melaksanakan ibadah puasa selama 1 minggu. Maka puasa tersebut hukumnya menjadi wajib. Andai seseorang ingin mengkodok puasa Ramadan di tahun sebelumnya dan juga melaksanakan puasa nazar setelah di malam nisfu Sya'ban, maka bukan lagi ada larangan di dalamnya, akan tetapi hukumnya adalah wajib. Bu, ibu-ibu nih, orang-orang perempuan sudah pasti nih biasanya di bulan Ramadan kadang yang belum menopause ya, yang belum menopause. Ini sebagian mungkin udah menopause nih. Nah, yang belum menopause itu berarti dia pasti di dalam bulan Ramadan mengalami datang bulan atau haid. Biasanya orang kalau puasa di bulan Ramadan itu paling perempuan hanya 20 hari paling banyak, karena 10 harinya itu dia mengalami masa haid. Adapun orang laki-laki juga ada yang memang dia membatalkan puasa disebabkan karena perjalanan safar, ataupun karena memang kebetulan di bulan Ramadan itu sedang sakit sehingga tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. 3 kategori orang tersebut, perempuan haid, orang yang
membatalkan puasa karena berpergian dan juga karena sakit, maka dia wajib untuk mengqada puasanya tersebut selama berapa bulan? 11 bulan, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ini waktunya panjang, tapi ternyata masih banyak di antara kita yang suka mengulurkan waktu tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa qada. Sehingga sudah masuk bulan Sya'ban, waktu sudah sedikit lagi datang bulan Ramadan. Mau tidak mau, pada saat bulan Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mengqada puasa tersebut. Andai kita tidak mengqada di dalam bulan Sya'ban ini terakhir sebagai kesempatan sampai jumpanya bulan Ramadan mendatang, maka kita berdosa. Dan wajib tetap bagi kita untuk mengqada puasa tersebut, akan tetapi dilaksanakannya setelah Ramadan yang akan datang. Nah, karena di sini kita mendapati dosa, maka para ulama fikih mengajarkan kepada kita bahwa di dalam syariat, bagi mereka yang telah menunda waktu qada puasa Ramadan sampai berjumpa dengan Ramadan di tahun selanjutnya, maka wajib bagi kita untuk mengqada sekaligus membayar fidyah. Nah, fidyahnya ini kurang lebih ukurannya adalah 675 gram. Itu seukuran 1 mud 675 gram beras. Ada yang mengatakan 700 gram, ada yang mengatakan lebih baik kita hati-hati, ambillah 1 kilo 1000 gram, supaya kita berhati-hati dalam pengambilan qaul daripada beberapa ulama yang mengutarakan pendapatnya. Kalau seandainya satu hari kita puasa, kemudian kita karena qadanya itu setelah Ramadan tahun berikutnya, maka wajib bagi kita puasa berikut dengan membayarkan 1 mud tersebut. Andai kata kalau orang perempuan qada puasanya 10 hari, berarti yang wajib dibayarkan berapa mud? 10 mud. Kalau kita punya duit, kalau kagak repot. Makanya ketika di dalam bulan Sya'ban ini, banyak di antara guru-guru kita yang sudah mengingatkan kepada kita semua supaya kita qada'lah segera. Bahkan Sayyidatuna Aisyah dalam satu riwayat, beliau memang ketika mengqada puasa Ramadan itu memang beliau selalu laksanakan di dalam bulan Sya'ban. Tapi Sayyidatuna Aisyah itu melaksanakan qada puasanya di dalam bulan Sya'ban dikarenakan memang sibuknya beliau dalam mengurus suaminya, yaitu baginda Rasulullah, mengurus perjuangan dakwah baginda Rasulullah, menyertai Rasulullah ketika berdakwah di beberapa tempat. Maka dari itu Sayyidatuna Aisyah tidak memiliki waktu untuk mengqada kecuali hanya di dalam bulan Sya'ban. Kalau kita kan beda, kita nggak ngapa-ngapain, tapi memang kagak pernah diqada puasanya. Nah, hati-hati nih, jangan kita anggap enteng puasa Ramadan tahun yang lalu, jangan sampai tidak kita qada di tahun ini.